Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik, semuanya kata sepuh kita. Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um, Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Nanti akan saya kaitkan ini dengan salah satu pola komunikasi orang-orang kafir Quraisy ketika membantah Nabi dengan hujah yang seolah-olah masuk akal sekali, tetapi begitu mudah dipatahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi wassalamati wassa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan, keberkahan dalam semua urusan di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Cuplikan itu sesuatu yang sudah sangat lama, tetapi saya tengok di YouTube itu banyak orang yang mengclipping video itu lalu ditandemkan dengan tanggapan-tanggapan, salah satunya tanggapan Buya Yahya, tanggapan Gus Miftah dan sebagainya. Saya lihat tanggapan mereka itu emosional ya. Artinya kalimat-kalimatnya sangat tajam karena mungkin ini sesuatu yang sensitif. Kok Wali Songo dibilang fiktif ya? Saya akan coba tawarkan tanggapan yang mungkin lebih dingin ya, atau lebih slow gitu. Ustadz itu kan bilang Wali Songo itu tidak ada bukti otentik ya. Artinya tidak meninggalkan tulisan. Jadi dia ngomong bukti otentik itu sudah spesifik kepada tulisan, kitab. Karena kalau mau bicara bukti otentik yang lain ya ada kuburannya ya kan. Tapi ini kan bicara kitab. Nah, nanti akan saya kaitkan ini dengan salah satu pola komunikasi orang-orang kafir Quraisy dulu ketika membantah Nabi dengan hujah yang seolah-olah masuk akal sekali, tetapi begitu mudah dipatahkan ya. Kalau catatannya orang harus punya karya tulis untuk dianggap tidak fiktif, atau untuk dianggap pasti ada itu harus ada karya tulisnya. Ya kakek kamu sajalah apa ada karya tulisnya. Satu ya. Di atasnya kakek buyut ya. Enggak ada karya tulisnya. Lalu apa mau bilang kita itu fiktif, enggak ada buyutnya gitu. Kita enggak ada buyutnya gitu, fiktif gitu ya. Oh, kalau ini nggak nyambung, itu kan ahli ilmu. Kakek kita bukan ahli ilmu ya, kakek kalian bukan misalnya gitu ya. Sekarang gampang-gampangan saja deh. Sahabat Nabi ada nggak yang meninggalkan tulisan? Ada. Mu'ad bin Jabal misalnya pernah nggak meninggalkan tulisan? Kan enggak. Artinya hujah memastikan seseorang pendakwah itu real ada dengan harus ada tulisan yang ditulis olehnya, ini ditolak oleh kenyataan bahwa banyak orang-orang besar, ulama-ulama dari kalangan sahabat, bahkan kalangan tabi'in juga yang sama sekali tidak pernah meninggalkan tulisan. Tetapi tidak pernah ada orang yang mengatakan itu fiktif hanya karena tidak meninggalkan karya tulis. Karena kalau seperti ini banyak ulama-ulama kita juga yang tidak punya karya tulis sama sekali. Lalu mau dibilang fiktif juga. Nah, artinya ini hujah ini sudah, saya tidak mau bicara benar salah lah. Ini bicara rasional saja kita mengukur gitu. Kalau pola pikirnya harus ada karya tulis, ya berarti banyak yang fiktif. Walaupun di depan mata ada kuburannya ya fiktif, nggak punya karya tulis. Nah, kan begitu. Tapi kalau bicara bukti otentiknya hal yang lain, ya pelajari bagaimana arkeolog meneliti, bagaimana dokumen-dokumen ada, bagaimana kuburannya, bagaimana historisnya. Berarti jangan lagi harus ada kitab as-sunan ya, atau menulis hadis lah, Sunanu Abi Daud misalnya, atau Sunanu An-Nasai misalnya. Kok ini adanya Sunan Bonang? Sunan bukan sunan seperti dalam kitab itu ya. Kan begitu ya, ya seperti meledek. Tapi bagi saya ya mungkin merasa benar dengan hujahnya seperti itu ya wajar. Orang kalau merasa benar itu biasanya memang merasa keren gitu ya. Tetapi kalau kita pakai pikir yang agak dalam ya lucu ya. Membuat ukuran yang
tidak semestinya begitu ya. Di mana ukuran itu tidak relevan karena akan ditolak oleh siapapun. Dulu Imam Bukhari ketika mengejar hadis dari orang ke orang, berkeliling puluhan tahun itu tidak baca buku, Pak. Jadi bertemu dengan orang yang tidak menulis buku. Periwayat hadis itu, rijalul hadis, dikira itu nulis buku semua. Kalau mereka menulis buku ya enak. Bagaimana bisa kita berpikir bahwa kalau nggak ada bukunya berarti fiktif atau tidak pasti, hanya katanya-katanya. Hadis itu bisa ditelusuri dari orang ke orang, itu katanya semua. Jangan dikira dulu Imam Bukhari itu meneliti hadis seperti imam kalian itu. Baca. Enggak, Pak. Jadi mengkaitkan bukti eksistensi ada atau tidak ada seseorang ulama dan karyanya hanya dilihat dari ada tulisannya atau tidak ya. Itu hujah yang ya kalau bahasa tafsirnya itu syubhatun ishtadda do'fuha. Itu satu argumentasi keraguan yang sangat lemah. Bahkan kalau kata Ibnu Ashur itu masuk kepada hujjah syatoniyah. Ya. Argumentasi syabihun bil haqqi wa laysa bih. Seolah-olah benar tapi tidak masuk akal atau tidak benar. Ini saya kasih satu contoh sekalian ngaji tafsir ya. Jadi Abu Jahal wa ma wafaqahum ya, wa man wafaqahum ya. Dan orang-orang yang sepakat dengan dia itu kan mungkiru al-ba'si. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Jadi tidak percaya kalau orang mati itu nanti dihidupkan lagi. Wa ma nahnu bimab'utsin ya. Wa ma nahnu bimunsyarin ya. Jadi mereka selalu berkata, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Ini ya mati-mati saja. Gak ada ceritanya orang bangkit itu. Kemudian dia menyampaikan satu argumentasi. Ingin nguji kebenaran hujah Nabi Muhammad SAW bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Apa ucapan mereka? Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Wahai Nabi Muhammad. Ya, ada yang bilang ini khitab khusus untuk Nabi Muhammad, ada yang bilang khitab untuk Nabi Muhammad u'atba'ihim dan pengikutnya untuk umat Nabi Muhammad pada waktu itu ya. Apa argumentasi Abu Jahal? Kalau memang benar orang-orang itu nanti akan dibangkitkan, maka coba hidupkan bapak kami sekarang. Nah. Jadi bahkan Abu Jahal itu menyebut dua orang. Salah satunya Qusay bin Kilab. Coba a'id min abaina nafaro ini. Hidupkan dari orang tua kami, leluhur kami dua orang saja. Ahaduma yang pertama Qusay bin Kilab ya. Li'annahu minas solihin. Karena Qusay ini kata Abu Jahal orang soleh. Wasanas aluhu amma yaqa'u ba'dal mauti. Hidupkan dia, coba hadirkan ke sini. Saya mau tanya, apa yang terjadi setelah kematian? Ini kan seolah-olah Nabi Muhammad terjebak. Oh, iya juga ya. Kalau memang bisa membangkitkan orang, berarti sekarang toh bisa. Toh coba bangkitkan kalau begitu. Kalau bahasanya Gus Ba begini. Maka jawaban Nabi Muhammad itu ditanya, standar bahwasanya Allah bisa membangkitkan orang atau standar bahwasanya Allah itu bisa membangkitkan orang adalah Allah bisa menghidupkan orang sekarang, itu siapa yang mengukur? Artinya ini tolak ukur siapa bahwa adalah benar kalau Allah bisa membangkitkan orang atau Allah akan bangkitkan semua orang adalah berarti sekarang juga sudah bisa dihidupkan. Ini kan standar siapa? Pertanyaannya begitu. Artinya kamu berkata bahwa kalau memang benar-benar ada kebangkitan berarti hari ini pun orang sudah bisa yang mati dihidupkan lagi. Itu standar siapa? Ya sama dengan tadi. Kalau memang ulama itu real, ada kitabnya. Pertanyaannya itu standar siapa? Teorinya siapa? Artinya ini teori kamu kan, bukan teori kebenaran. Itu teori kalian ya. Artinya itu kan teori ente. Bahwasanya kalau memang nanti orang-orang akan dibangkitkan, berarti hari ini pun bisa Allah membangkitkan orang. Maka coba hidupkan, buktikan dua saja. Kalau kita mungkin tidak bisa jawab, ya, bingung. Tetapi ulama menjelaskan, istadda do'fu hadhihi subhah. Ini argumentasi yang remeh, yang sangat lemah. Kenapa? Li'annal i'adatah lil jazai la lit taklifi. Karena konsepnya, ya, sebelum bicara Allah akan membangkitkan, sudah ada konsepnya bahwa dibangkitkan itu nanti untuk mendapatkan balasan, berarti di hari kiamat. Ini standarnya. Maka membuktikannya nanti, bukan sekarang. Itu cerdasnya Al-Quran, Pak ya. Itu cerdasnya ulama membangun argumentasi.
Kamu kok minta dibuktikan sekarang untuk dibangkitkan? Toh kita bicara konsep al-ba'su itu adalah i'adatun lil jaza. Kamu dikembalikan hidup untuk dibalas. Berarti bukan di dunia. Karena di dunia ini bukan untuk balasan. Sementara kalau orang hidup sekarang itu berarti ada di fase taklif. Di dunia ini orang hidup fasenya fase taklif. Sementara setelah fase taklif berlalu orang sudah mati, maka fase al-jaza. Jadi ba'sun itu, kebangkitan itu nanti di fase al-jaza, di hari kiamat. Orang sudah lewat dari masa taklif kok mau dikembalikan. Artinya standar kamu bahwasanya kalau memang ba'sun, kebangkitan itu benar adalah coba hidupkan dua orang, itu standar kamu. Karena tidak paham ba'sun itu apa. Ba'sun itu atau kebangkitan itu i'adatun lil jaza. Dibangkitkan untuk dibalas. Kalau dibangkitkan sekarang, apa? Mau diapain? Berarti kan rusak standar hukum yang lain. Toh orang itu dibangkitkan untuk mendapatkan balasan. Ini kok sudah di dunia dibangkitkan lagi. Berarti masuk ke fase taklif lagi. Sudah mati, hidup lagi. Nah, kan gak nyambung kan begitu. Bahkan ini sama dengan ya, ucapan kaqaulu qailin ya. Jadi ucapan ini sama dengan ya, maksudnya sama dengan ini mengkaitkan dua hal yang tidak berhubungan sama sekali ya. Lauqalah ya. Apabila orang berkata gitu. Jadi ini sama dengan argumentasi atau sama dengan ucapan seseorang ketika dia berkata ya, lau sayansa'u ba'dana qaumun minal abna ya, kira-kira begitu. Kalau memang setelah kita ini akan ada satu generasi atau satu kaum dari anak-anak kita, falima la yarji'u ma madha minal aba. Maka kenapa yang mati-mati itu tidak kembali? Ya. Ini kan mengkaitkan dua hal yang tidak berhubungan. Hanya karena ada kesamaan di mana dari tidak ada menjadi ada. Jadi sama dengan mau coba-coba berlogika. Kalau memang setelah kita ini nanti akan ada generasi anak-anak kita, kenapa orang yang mati nggak kembali lagi? Ini kan nggak ada hubungannya. Ini kan tidak berkaitan sama sekali. Ya. Yang fakta bahwa setelah kita itu akan ada orang-orang yang lahir itu tidak ada yang menolak. Walaupun kasus yang kamu kait-kaitkan, yaitu kalau itu memang benar akan ada anak-anak kita setelah ini, berarti orang yang mati itu pasti kembali. Tidak pernah yang mati kembali, tapi tidak ada yang menolak kalau anak-anak kita akan lahir. Kalau ini yang tidak berkaitan kamu kait-kaitkan saling bertautan, kalau ini ada berarti itu harus ada, maka kaitan itulah yang tidak masuk akal. Sama dengan tadi. Kalau memang ba'sun itu ada maka hidupkan sekarang. Itu tidak berhubungan Pak. Hidup sekarang bukan ba'sun namanya. Yang namanya ba'sun itu i'adatun lil jaza. Kalau hidup di dunia sekarang berarti lit taklif. Artinya nggak ada hubungannya walaupun kamu berpikir sekilas. Makanya hujah syatoh bahasanya ya. Sabihun bil haq seolah-olah benar. Ya misalnya apa? Misalnya bisa hidup lagi nanti ya sekarang pun hidup. Itu kan teori-teori sekilas, padahal konsepnya nggak begitu. Sama dengan tadi. Misalnya setelah kita ini akan lahir anak-anak, berarti dari tidak ada orang menjadi ada kan? Ya. Lalu kenapa yang mati itu malah tidak kembali? Bukankah yang sudah ada untuk kembali lebih mudah daripada anak-anak yang tidak ada malah menjadi ada? Ya. Jadi dikaitkan dua hal ini. Padahal faktanya tidak ada yang menolak bahwa dari kita akan ada anak-anak. Walaupun yang orang tua tidak pernah kembali, yang kamu kaitkan itu tidak pernah terjadi. Begitu juga seharusnya kamu tidak menolak ba'sun itu, walaupun yang kamu kaitkan, yang kamu jadikan penentu, yang kamu jadikan pembuktian, yaitu hidup Nabi Muhammad menghidupkan lagi, itu tidak pernah terjadi. Mungkin bahasa saya belepotan, cuman intinya seperti itu ya. Jadi kamu menjadikan sesuatu sebagai bukti atas dari adanya sesuatu di mana nggak ada hubungannya. Kalau memang setelah kita ini akan ada anak-anak, maka berarti orang-orang yang mati harus kembali. Kenapa? Karena ya dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada bisa. Apalagi orang tua kita yang sebelumnya sudah ada lalu tidak ada, apa susahnya ada lagi? Kan begitu kira-kira ya. Jadi itu kamu baca dalam tafsir Al-Qurtubi ya.
Itulah namanya hujjah istadda dha'fuha. Sangat lemah sebetulnya, sangat receh ya. Atau kalau mau pakai bahasa sederhana begini. Misalnya kita ngomong, kamu nanti kalau sudah malam gelap, kamu tidak akan bisa melihat. Terus dibantah. Kalau itu benar, maka coba jadikan saya tidak bisa melihat sekarang. Ya gimana mau dijawab? Konsepnya kan tidak bisa melihat itu malam, gelap. Kamu kok mau-maunya membuktikan dengan tidak bisa melihat sekarang? Kan jadi rusak persoalan. Blok, pelan ya. Sama. Sudah tahu kebangkitan itu ketika sudah datang hari pembalasan karena kamu dibangkitkan untuk dibalas. Kok mau dibuktikan sekarang? Kalau dibuktikan sekarang ya bukan kebangkitan namanya ya. Begitu kira-kira ya kalau bahasa gampang saya gitu ya. Artinya dua hal yang tidak berkaitan kamu kait-kaitkan. Sehingga karena ini tidak ada maka ini tidak ada. Padahal sebetulnya nggak ada kaitannya. Sehingga ini mau ada mau tidak ada ya ini tetap ada. Mau sekarang ada orang hidup lagi atau tidak, tetap baksun itu ada. Mau orang tua kita ada yang kembali atau tidak, tetap anak-anak kita akan ada. Itu kira-kiranya bahasa gampangnya ya. Kita mau main gampang-gampangan, kalau memang harus menulis ya banyak ya. Banyak orang-orang yang harus dianggap tidak ada karena tidak ada tulisannya ya. Kalau mau gampangnya beginilah. Ini bahasa yang paling santun sudah. Dalam Al-Quran itu ada in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang kepada kamu maka perintahnya adalah tabayyun. Cari kebenarannya. Orang kamu sudah tahu dia fasik bawa berita. Oh, kamu rumah kamu dibakar di situ atau anak kamu dipukul. Kamu cari kebenarannya dulu. Kenapa? Karena fasik. Karena al-khobaru amanatun ya, itu teorinya. Khobar itu adalah amanah. Berita itu adalah seperti amanah. Sementara orang fasik itu nyata dia merusak, mesti mengkhianati amanat. Ya, makanya khawatir. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau yang ngomong bukan orang fasik, ya kenapa kamu harus tabayun? Yang ngomong kiai, ulama, orang-orang top, orang-orang alim ngomong, menjelaskan ada wali songo, ada kuburannya. Terus kamu mau tolak, kamu tidak mau berani memastikan ada atau tidak ada karena nggak melihat kitabnya. Kamu mau tabayun dulu. Oh, berarti kamu anggap jangan-jangan mereka itu orang-orang fasik ya. Ya mungkin begitu bahasa panasnya ya. Allahumma hadina. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merasa keren gitu dengan halusinasi sebetulnya. Kita enteng begitu menolak sana menolak sini. Padahal ya hujah kita ya mirip-mirip dengan itu. Hujahnya Abu Jahal itu ya. Ketika meminta Nabi Muhammad untuk menghidupkan lagi sebagai bukti kalau Nabi Muhammad benar bahwasanya nanti akan ada kebangkitan. Padahal yang namanya kebangkitan ya nanti. Artinya kalau kamu mau bukti ya nanti kita lihat ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.